kita akan masuk ke dalam rumah yang dulu ditempati oleh istri Rasulullah. Jadi seperti inilah kondisi sekarang, sangat miris sekali. Rumah yang dulu ditempati istri Rasulullah dijadikan kandang kambing, dijadikan tempat sampah. Dan kenapa rumahnya sampai jauh dengan Masjid Nabawi? Itu alasannya dikarenakan untuk menjaga perasaan-perasaan istri Rasulullah SAW yang lain, dikarenakan Siti Maria Al-Qibtiyah itu mempunyai paras rupa yang sangat cantik sekali. Halo sahabat Gilby semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa Gilby, apa? Harus sholat dan ngaji. Nanti kalau gak sholat dan ngaji ditutup dosa dan masuknya ke neraka banyak setannya, surga banyak malaikatnya. Aku mau ketemu sama malaikat dan Allah. Dan berarti harus rajin sholatnya ya. Iya, dan harus sholat dan harus rajin sama Umi dan Abi. Iya, terima kasih anak soleh udah dikasih tahu. Oke. Nah, alhamdulillah sahabat Gilby semua, sekarang ini Umi Gilby sedang ada di daerah Awali. Tepatnya ini ada di tanah suci Madinah Al-Munawwaroh. Awali ini berjarak 5 km dari pusat Masjid Nabawi. Sekarang ini Umi Gilby mau mendatangi tempat sejarah, dan tempat bersejarah sekarang ini berbentuk rumah. Rumah siapakah yang ada di hadapan kita ini? Nanti Umi Gilby akan jelaskan sejarahnya. Sebelumnya Umi Gilby mau nyapa ini dulu nih, suami Umi Gilby yang selalu nganterin kemana-mana. Sehat Bi? Alhamdulillah. Dan ini ada Ustadz Salim, nama channelnya Salam Salim. Jangan lupa subscribe ya sahabat semua. Ustadz Salim sehat? Alhamdulillah ada berkah sehat. Alhamdulillah. Lagi-lagi kita menjelajahi tempat bersejarah nih. Dan sekarang kita ada di daerah Awali, tepatnya di Madinah yang berjarak 5 km dari pusat Masjid Nabawi. Yuk kita akan mendengarkan sama-sama tentang sejarah dari rumah ini. Apa dulu Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mohon maaf jika saja penjelasan ini kurang sepaham atau mungkin kurang tepat. Sudilah kiranya untuk mengkoreksi atau membetulkan nanti di kolom komentarnya Umi Gilby insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rumah ini adalah dulunya bekas rumah istri Rasulullah SAW yang bernama Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Yang mana Sayyidah Maria Al-Qibtiyah ini adalah seorang perempuan yang awalnya seorang hamba sahaya yang dihadiahkan oleh Raja Muqawqis ketika itu, yaitu raja yang berpenguasa yaitu raja penguasa kota Mesir. Pada awalnya Rasulullah SAW memerintahkan seorang sahabat yang bernama Hatib ibnu Maltah. Beliau mengantarkan sepucuk surat untuk menyeru Raja Muqawqis masuk Islam. Akan tetapi walaupun Raja Muqawqis ini tidak masuk Islam, Hatib ibnu Maltah yang membawa surat dari Rasulullah SAW itu disambut dengan hangat oleh beliau. Dan setelahnya beliau dititipi amanah oleh Raja Muqawqis untuk membawa Maria Al-Qibtiyah sebagai hadiah kepada Rasulullah SAW. Nah, dikarenakan Maria Al-Qibtiyah tahu perjalanan yang begitu panjang dari Mesir menuju kota Madinah, sehingga Hatib ibnu Maltah itu menghibur dengan menceritakan kisah-kisah Rasulullah SAW yang begitu indah. Sehingga di dalam perjalanan dari Mesir menuju Madinah, Maria Al-Qibtiyah yang awalnya seorang penganut agama Masehi atau agama Kristiani, maka setelah mendengar cerita-cerita Hatib ini, cerita Rasulullah SAW, maka Maria memeluk agama Islam dalam perjalanan menuju kota Madinah Al-Munawwaroh. Sesampainya di kota Madinah Al-Munawwaroh, maka singkatnya cerita, Siti Maria Al-Qibtiyah itu dijadikan istri Rasulullah SAW. Namun dikarenakan beliau itu mempunyai rupa mempunyai paras yang cantik, sehingga istri-istri Rasulullah SAW nalurinya seperti wanita-wanita yang lain ada rasa kecemburuan.
Maka Rasulullah SAW menempatkan Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah di tempat ini, dibuatkan suatu rumah, bangunan rumah yang sekarang kita lihat kurang lebih seperti ini, untuk menjaga perasaan-perasaan istri Rasulullah SAW yang lain. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa rumahnya sampai jauh dengan Masjid Nabawi, itu alasannya dikarenakan untuk menjaga perasaan-perasaan istri Rasulullah SAW yang lain, dikarenakan Siti Maryah Al-Qibtiyah itu mempunyai paras rupa yang sangat cantik sekali. Dan Rasulullah SAW mempunyai anak dari Maryah Al-Qibtiyah yang bernama Said Ibrahim ibn Rasulullah SAW, yang pada akhirnya beliau meninggal pada usia 18 bulan. Dan kurang lebih itulah sejarah yang berkaitan dengan Siti Maryah atau Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah, istri Rasulullah SAW yang cantik, yang awalnya seorang hamba sahaya akan tetapi dibebaskan oleh Rasulullah dan dijadikan sebagai ummul mukminin, istri Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Syukran jazilan untuk sahabat, untuk Ustadz Salim yang sudah memberikan kami ilmu tentang sejarah di balik dari rumah ini. Ternyata rumah yang sangat sederhana ini dulunya dimiliki oleh salah satu istri dari baginda Rasulullah SAW yang sangat cantik, yaitu Maryah. Alhamdulillah. Jadi Al-Qibtiyah itu semacam kapilah ya, marga kalau di kita itu. Karena jadi nama aslinya Maryah, belakangnya marganya. Iya, karena marga ayahnya itu namanya Sam'un. Jadi Maryah binti Sam'un Al-Qibtiyah. Al-Qibtiyah itu salah satu daerah yang ada di kota Mesir, sehingga dinisbatkan dengan Maryah Al-Qibtiyah. Nah, bagi saudara-saudara yang mungkin pernah mengkaji kitab-kitab tauhid, kitab kecil namanya Tijan Ad-Daruri, nanti di situ akan didapatkan sekilas sejarah tentang Maryah Al-Qibtiyah. Pasti akan terulang atau teringat kembali bagi orang-orang yang sudah mengkaji. Nama kitabnya Tijan Ad-Daruri. Kitab kecil tetapi sangat padat sekali isinya, dan diantaranya adalah menceritakan tentang kisah Siti Maryah Al-Qibtiyah, ibu daripada Said Ibrahim, anak daripada Rasulullah SAW. Masya Allah. Umi Gilby juga ini baru tahu sekarang bahwasanya rumah ini dulunya ditinggali oleh salah satu istri dari Rasulullah SAW. Nah, Ustadz Salim, ini kan kita lagi ada di daerah Awali ya. Iya. Tentunya di kanan kirinya banyak sekali bangunan rumah tetangga dari istri Rasulullah ini. Betul. Nah, Ya. untuk sahabat semua bisa dilihat ini sekitarannya. Ini tanah kosong yang dulunya tentu di sini sangat ramai penduduk. Bahwasanya Allah ingin membuktikan di sini pernah ada perkampungan yang ditinggali oleh istri Rasulullah. Ini Ustadz, bangunannya asli atau bagaimana? Dugaan kami kalau bangunan yang itu yang kita lihat itu sepertinya asli, karena terlihat dibikin dari tanah liat ya, Bu Gilby ya. Iya. Tanah liat, dan seperti kita tadi lihat, Masya Allah, ini ada sebuah lubang, tapi ini bukan sumur yang ada pada masa Rasulullah. Ini sumur baru. Tetapi yang jadi jawaban kepenasaran kita, ternyata ini dalamnya itu bukan pasir dan bukan batu. Ini adalah tanah liat nih. Tanah liat. Jadi besar dugaan kami bahwa tanah liat yang dibikin untuk membangun rumah Ibunda Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah itu mungkin diambilnya dari sekitaran ini, karena ini mengandung tanah liat. Ini bukan bebatuan. Iya, betul sekali. Tapi ini mungkin galian baru ya, Bu? Iya, galian baru oleh masyarakat setempat kali ya. Wallahu alam ini nantinya digunakan untuk apa, tapi sepertinya untuk sumur ya. Kita lupakan sejenak lubang besar ini, kita akan melihat secara dekat rumah yang dulu ditempati oleh istri Rasulullah SAW. Nah, sahabatku semua, rumahnya itu tidak terlalu besar dan sangat-sangat sederhana. Tidak ada polesan cat sama sekali. Bahkan ini lantainya saja tidak pakai apa sih, kalau kayak sekarang keramik atau apa, kalau dulu memang tanah seperti ini. Iya, betul. Ini depan rumahnya, dan ini bangunan aslinya itu seperti yang tadi Ustadz Salim bilang, ini dari tanah liat tuh. Tanah liat yang sudah dicampur sama sekam ini. Iya. Sama pelepah atau daun-daun kurma nih untuk
penguatnya. Jadi bukan hanya tanah liat saja ya Bu Gilby ya. Iya. Ini dicampur dengan sekam dan dicampur juga dengan split ya, Iya. kerikil Kerikil. untuk menguatnya. Jadi kalau di kita ini mungkin tanah liatnya itu digantikan dengan semen ya. Semen mungkin untuk penguatnya. Jadi dulu belum ada semen, Iya. jadi digantikan dengan tanah liat. Tapi ini Umi Gilby penasaran ini seperti ada yang menempati dulunya karena di sini ada papan untuk penghalang seperti untuk pintu. Mungkin wallahu alam ini dulunya atau pernah dipakai untuk kandang hewan, kandang ayam atau kandang kambing kali ya. Nah, asumsi saya juga sama seperti itu bahwa ini mungkin dulunya itu dijadikan untuk Kandang kambing kayaknya. atau Iya. kandang ayam. Coba disut ke dalam Bi. Karena ini tidak termasuk situs yang dilindungi ya. Iya, nah ini dalamnya. Ya Allah, jadi luluh lantas seperti ini ya. Dan di sini juga terlihat ada bangkai-bangkai hewan. Ini ada bangkai kambing. Menguatkan kita untuk mengarah ke situ ya yang tadi kita bilang. Bahwasanya ini dipakai untuk kandang kambing. Sekarang kita Gilby, oh ya, hati-hati. hati-hati. Sekarang kita Ini akan sudah coba merah ini. masuk ke dalamnya dan harus berhati-hati. Ini temboknya udah miring ya Ustadz ya. Betul, Takut iya. roboh, dan ini pintunya dari seperti pelepah kurma. Kita akan lihat ke dalamnya, kita akan masuk ke dalam rumah yang dulu ditempati oleh istri Rasulullah. Jadi seperti inilah kondisi sekarang, atasnya seperti ini tuh. Jadi kurang lebihnya inilah kondisi Itu kayaknya yang dulu sekarang. jendela, tapi udah ke Kalau bawah. dulu mungkin tidak seperti ini ya, karena termakan usia jadi seperti ini Sahabat, ya. sahabat kayaknya itu dulu jendela tapi udah gitu jendelanya. Iya mungkin ya. Tahu aja Gilby. Ya kan? Yuk sekarang kita keluar lagi karena ini temboknya udah miring. Dan ini walaupun tempat yang dulu pernah ditempati oleh istri Rasulullah, tapi tidak disekat seperti tempat sejarah-sejarah lainnya ya, yang biasanya disekat dan dikasih pelang. Kalau ini nggak ada sama sekali. Tuh inilah suasananya. Tumpukan pembuangan pasir, pembuangan batu, sampah. Iya Karena ya mungkin Allah. tidak ada perlindungan dari situs Dari sejarah pemerintah gitu, dari ya. pemerintah. Jadi masyarakat setempat juga semaunya mereka membuang sampahnya itu. Iya ya Allah, sangat miris sekali. Rumah yang dulu ditempati istri Rasulullah dijadikan kandang kambing, dijadikan tempat sampah. Ya seperti inilah suasananya. Dan tadi sudah dijelaskan sejarahnya. Terima kasih untuk sahabat Gilby semua yang sudah menonton videonya Umi Gilby sampai selesai. Terima kasih untuk Ustadz Salim yang selalu membantu Umi Gilby menjelaskan tempat-tempat sejarah. Dan terima kasih untuk anak soleha Gilby yang selalu opening di video. Dan silahkan sekarang tutup sama Gilby lagi. Nah juga jangan lupa like, comment, and subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Adanya di bawah atas dan kemudian di red keep sih. Nah, dan sini ada Gilby Sakib, Umi Gilby, Asalim, ada Abi Gilby, ada Pamit undur Abdul Aziz, diri. Bang Bob dan Patrick. Pamit untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.